Niki rungokno tenan iki. Niki ayat paling jadi kontroversi karena jadi biasanya jadi di ground cover. Biasanya dados tulisan-tulisan tentang cover-cover dakwah. Nggih, dadi Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sing dakwah ilallah niku diutus Allah. Nggih mukhatabé tiyang kafir nggih, denger nggih, mukhatabnya itu orang kafir. Muhammad kowe ngomongane wong kafir-kafir iku. Kita yang Islam atau kalian yang kafir itu potensinya dua, mungkin kita yang dapat hidayat atau kalian, atau kita yang sesat atau kalian. Terus misalnya itu potensi sama-sama sesat, sama-sama benar, toh nanti saya ya gak dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian perbuat, kalian pun gak dimintai tanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Terus ketiga, lalu apa kowe mikir wong sok ben finale keputusan dengan apa pangeran. Berarti ada tiga frasa, ada tiga qodiyah kalau dalam bahasa Arab. Bon, kalau maknani sing umumnya ulama. Nggih, sampean seneng sing umum atau sing khusus? Ndak jawab. Apa sing ngawur? Enggak pilihannya loro, umum khusus ngawur. Milih ndi? Khusus. Berarti dia sombong. Ya jaluk dari kelas apa? Tinggi khusus. Apa milih sing awam? Ya, awam kok wis dadi ora usah milih ya wis awam. Milih ngawur berarti ya bener wis biasa ngawur. Terus ngeten nggih, makanya saya itu enggak pati seneng ana wong kesopanan ya ora pati seneng. Tetap ana hal-hal tertentu yang kita itu enggak boleh sopan. Tapi ada hal tertentu yang kita harus sopan karena kebenaran itu harus kadang diungkapkan dengan kekerasan, dengan ketidaksopanan, tapi itu jadi baik. Seorang lagi itu jadi baik. Ini tak contohkan ya. Tidak saya beri analogi. Ya, saya beri analogi. Analogi itu kias atau padanan. Saya mangkel sama penjahat. Penjahat itu mengklaim kalau dia jadi penjahat itu karena sistem sosial yang nggak adil jika dia jadi penjahat. Itu kamu ngomong kamu penjahat atau bisa saja pikiran Anda benar, nanti diputuskan di pengadilan. Saya atau kamu itu sama-sama mungkin benar atau sama-sama mungkin salah, nanti biar diputuskan di pengadilan. Omongan seperti itu ngakui penjahat itu benar atau memang dia kita beri tenggat waktu supaya berpikir yang objektif sambil menunggu nanti di pengadilan. Nah, karena Allah itu pengadilannya di akhirat, seorang lagi Allah itu pengadilannya di akhirat. Nabinya disuruh bilang gitu, Muhammad bilang ke mereka, sudahlah saya ini yang dapat hidayat atau kalian itu tidak penting, yang penting sama-sama tidak bertanggung jawab, nanti finalnya biar diadili oleh Allah. Sebetulnya makna pokoknya seperti ini, seorang lagi makna pokoknya seperti ini. Tapi kalau ada ulama pakai metode ini itu dituduh apalagi oleh orang Islam garis ekstrim. Kira usah takut alumni mana, paham ya? Mari jadi fitnah. Itu dianggap itu mengkaburkan kebenaran, seakan-akan Nabi mengikrori kebenaran mereka. Makanya ini masalah. Ning dinggon wong alim ku anane masalah. Mbok minterno umate sing bodho ya kangelan, wong dadi wong alim ya angel tenan. Angger kok kowe wis alim ya keminter. Mulane ya angel dadi wong alim angel. Sing mari angel kaya kula mergo ikhlas dadi ora peduli wis setuju ora setuju ora penting. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Sehingga orang-orang misalnya sekali Pak Quraisy Shihab itu beliau bilang Islam yang saya anut termasuk dalilnya pakai wa inna uyakum ala hudan au fi dhalal mubin, bahwa kita tidak kesusu bikin keputusan sekarang toh nanti Allah yang memutuskan. Itu terus orang yang nggak cocok tentu nganggep wah ini bias, ini kebenaran kok jadi bias, macam-macam lah orang macam-macam. Tapi saya pastikan makna ayat ini memang demikian, makna ayat. Dan Imam Suyuti pun ngakui kalau maknanya demikian, cuma motifnya adalah memberi tenggat waktu berpikir. Jadi bukan urusan ikrar dan tidak ikrar. Makanya kemudian kita barokah ya, kita semua tidak paham Quran ya barokah, karena timbang faham keminter atau rafaham terus tahlilan atau moro kuburan sing sitok darani bid'ah, sitok darani barokah, sing lucu-lucunan sing kok ketemu pangeran, paham ya. Ini kan lucu, kita debat tahlil barokah, sing sitok darani bid'ah.
Kayak orang no pangeran lah apa gontok-gontokan, pada akhirnya final keputusan itu di siapa coba? Di PBNU apa di PP Muhammadiyah? Apa di Mahabi? Tetap keputusannya di Allah. Kalau keputusan Allah kan santai saja. Kira-kira nanti Allah itu kan yo gampang maklumi. Segera tahlil dari pengiran, jangan kira tahu diundang jangan sekolah ini ngono meribet ah. Nasi repot tak sing diundang, panjang rezekimu kok ngono juga sebenarnya wajo ya repot. Nah nanti Allah ngendikan ngono ya repot. Tapi yang jelas rahmatnya Allah itu cukup untuk dua-duanya. Paham ya, rahmatnya Allah pasti cukup untuk atau dua-duanya ada ikhlas disalahno kabeh. Kuwi biro tahlil padum payu untuk mesti misalnya. Sing darani bid'ah padum ra payu itu ya repot nak pancen nanti ya kita tidak pernah tahu tingkat ikhlasnya masing-masing, kita tidak pernah tahu. Nah, maka Imam sama saya kita budaya, nah iso jawab ya alim tenan, nara iso ya biasa rapo. Nah ini penting. Saya ini kan belajar fikih betul sampai sekarang. Saya sampai sekarang masih belajar fikih. Orang kafir, misalnya kamu jadi presiden Mesir atau presiden Arab Saudi, boleh nggak membiarkan orang kafir hidup di Arab Saudi? Yang nggak Mekah Madinah, misalnya pekerja Cina atau Amerika yang di Riyadh atau di Jeddah, boleh nggak? Boleh. Akadnya namanya akad aman, akad dimah. Kamu bayar sekian, yang penting tak jamin aman, tapi kamu nggak boleh mencibir Islam, mencibir Nabi, mencibir Quran. Itu jenenge akad apa? Dimah atau kafir apa? Dimmi. Terus kemudian di Islam juga ada aturan hukum zaman Nabi, kalau ada orang Yahudi Nasrani boleh ditetapkan di negaranya asal bayar pajak sama orang Islam, disebut jizyah. Ya, disebut apa? Jizyah. Mulai dulu ya. Lalu orang Khawarij, semoga kue rai-rai Khawarij. Wong Khawarij dhisik bantah Nabi ngene. Idzan abqaina ala kufrihim. Kalau begitu berarti kita ridho mereka kafir asal bayar. Ayo, sing ekstremen ngaco ayo benar. Tak lawan guys secara ilmu. Kan koyok-koyok kan ono pertanyaan anu, berarti ngene mat, nak sing ra bayar perangi, nak sing bayar apa-apa. Jadi kafir lah rapopo sing penting. Ayo sapa sing wani dipikiran nak Khawarij. Ustaz mbun rokok tak jamin. Ngelek-elek umat Nabi napa? Khawarij hum syarrul khalqi wal khaliqa. Elek-elek umat Nabi. Nabi atau dibantah santri beling, dibantah santri khusyuk bola. Mulane Mbah Mun guru kula, gedenge pola santri khusyuk. Bapak iki gedenge apa? Kok Khawarij tuh. Tapi kita tetap khusyuk aja gak apa-apa. Nah, dengerin. Jadi kalau kamu pakai pikiran itu, maka berarti artinya kamu mau hitam putih, ada kafir, ada iman. Oke, kita sepakat iman itu benar, kafir itu salah. Oke, dalam hitam putih begitu, kafir itu salah, iman itu benar. Oke, itu hukum hitam putih. Sekarang coba berpikir yang cerdas, yang hati-hati. Lalu hukum hitam putih itu benar enggak dalam hukum proses? Artinya gini, kue duwe cah cilik, misalnya kulo dia cah cilik, anak kulo misalnya umur 6 tahun, sana, tak takoki. Wong paling mbok seneng ning donya sapa? Mesti jawab temannya, agak ngarah bapake ta ibuke. Lagi kanca akrab sapa dijawab. Itu salah apa butuh waktu untuk membenarkan dia? Butuh waktu. Artinya setiap kebenaran itu butuh waktu apa main dihabisi yang salah? Butuh waktu. Nah, ini ada hukum hak, ada hukum proses. Dan hukum proses ini ya diakui Allah melalui ayat famahilil kafirina amhilhum rawaita. Artinya ketika ada akad dimah itu hakikatnya orang kok membiarkan mereka kafir asal bayar juga, tapi ada mahlu, ada imhal, ada waktu mereka berpikir tentang Islam dan diharapkan dari jeda itu mereka tahu Islam. Berarti hakikatnya itu orang kok asal wani bayar, tapi kesempatan imhal, kesempatan jeda. Mulane ayat famah idil kafirina amhilhum rawaita.